Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu Wulandari dengan nomor NPM 202136301145. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu kelompok 6 tentang hubungan lembaga kerjasama bipartit. Apa sih lembaga kerjasama bipartit? Lembaga kerjasama bipartit atau disingkat dengan LKS bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal hubungan industrial di suatu perusahaan yang anggotanya dari pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja atau buruh. Ada pula lembaga kerjasama bipartit menurut tata bahasa, yaitu bi artinya dua, partit artinya pihak. Jadi bipartit menurut tata bahasa adalah dua pihak. Dan ada juga pengertian bipartit menurut sistem atau mekanisme. Pengertian bipartit menurut sistem dan mekanisme adalah tata cara atau proses perselisihan penyelesaian musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan yang muncul di perusahaan yang dapat menjadi potensi perselisihan antara pengusaha dan pekerja. Ada pula di sini tujuan terbentuknya LKS bipartit adalah untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di perusahaan. Maksudnya hubungan yang harmonis ini adalah yaitu dengan bagaimana cara menjaga hubungan yang baik dari pihak atasan dan karyawan, memberikan aura yang positif, saling support satu sama lain. Sedangkan kayak hubungannya dinamis itu seperti memberikan pengertian bahwa antara atasan dan karyawan itu saling membutuhkan satu sama lain, tidak dapat dipisahkan. Ada juga fungsi dari lembaga kerjasama LKS bipartit ini sebagai fungsi komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dengan wakil serikat pekerja atau buruh atau wakil pekerja atau buruh dalam rangka pengembangan hubungan industrial untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan industrial di perusahaan dan termasuk kesejahteraan pekerja atau buruh. Di sini juga ada tugas lembaga LKS bipartit adalah melakukan pertemuan secara periodik apabila di pertemuan. Jadi LKS bipartit ini tidak setiap hari atau setiap minggu melakukan pertemuan. Jadi pertemuan dalam LKS bipartit ini tidak dapat diprediksi. Jadi mereka bertemu, berkumpul, bermusyawarah apabila ada hal yang akan dibahas dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Selain itu juga tugas dari LKS bipartit ini untuk menyampaikan saran, pendapat, pertimbangan kepada pengusaha dalam rangka pelaksanaan hubungan kebijakan perusahaan. Dan jika dari tugas, fungsi, dan tujuan sudah terpenuhi dan berjalan secara baik, maka akan menimbulkan manfaat yang positif. Yang pertama itu mempererat hubungan silaturahmi antara pekerja dan pengusaha dan menjadi suatu keakraban. Di saat silaturahmi ini berkembang dengan baik, maka di situ akan menjadi keakraban dari pihak manajemen dan pekerja atau buruh. Yang kedua itu meningkatkan ketenangan kerja dan ketenangan usaha. Yang ketiga melahirkan inspirasi untuk inovasi. Yang keempat meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh. Dan yang terakhir mencegah terjadinya perkembangan perselisihan antara atasan dan pekerja. Dalam LKS bipartit ini juga mempunyai dasar hukum. Yang pertama yaitu pasal 106
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang bunyinya setiap pengusaha yang memperkerjakan 50 orang atau lebih dari 50 orang wajib membentuk lembaga kerjasama LKS bipartit. Dan yang kedua adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor per 32 garis miring Men garis miring 12 garis miring 2008 tentang tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga kerjasama bipartit. Tata cara pembentukan LKS bipartit itu ada 4 tahap. Yang pertama itu tahap 1 pertemuan, yang kedua tahap musyawarah, yang ketiga tahap keanggotaan, memilih anggota dan menentukan anggota-anggota yang akan bergabung di lembaga kerjasama bipartit, yang terakhir adalah pencatatan LKS bipartit. Baik, yang selanjutnya adalah keanggotaan dan kepengurusan lembaga kerjasama LKS bipartit. Yang pertama itu keanggotaan lembaga kerjasama bipartit. Wakil pengusaha yang mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan pengusaha. Yang kedua itu wakil pekerja atau buruh dan wakil pekerja atau sikap pekerja dari perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, jumlah keanggotaan lembaga kerjasama bipartit ditetapkan dengan komposisi 1:1. Satu dari pihak pekerja atau serikat pekerja atau serikat buruh, dan satunya dari pengusaha itu sendiri. Dan keanggotaan lembaga kerjasama bipartit ditetapkan oleh pengusaha, ditetapkan oleh pihak pengusaha itu sendiri, dan sedangkan wakil dari serikat pekerja atau serikat buruh itu ditunjuk oleh pekerja atau buruh secara demokratis atau profesional untuk mewakili kepentingan pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua itu ada pengurus LKS bipartit. Yang pertama, pengurus lembaga kerjasama bipartit terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Yang masa jabatan lembaga kerjasama bipartit dijabat secara bergantian antara pengusaha SP atau SB atau wakil pengusaha SP atau SB atau wakil pekerja atau wakil buruh. Dan yang terakhir, kepengurusan LKS bipartit ditetapkan dari unsur pengusaha dan unsur pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh dengan komposisi 1:1. Jumlahnya sesuai kebutuhan dan ketentuan, tidak kurang dan sekurang-kurangnya itu 6 orang. Dan ada pula masa kerja keanggotaan LKS bipartit. Masa kerja kepengurusan LKS bipartit itu selama 3 tahun. Pergantian keanggotaan sebelum berakhirnya masa jabatan selama 3 tahun dapat dilakukan atas unsur dan usul dari wakil-wakilnya maksudnya jika selama 3 tahun itu sudah ingin digantikan oleh pengurus baru, maka di situ dengan cara mufakat kesepakatan bersama yang diusulkan dan ditunjuk dari wakil-wakilnya. Dan masa jabatan keanggotaan lembaga kerjasama bipartit berakhir itu yang pertama dia meninggal dunia, yang kedua dia mengundurkan diri, yang ketiga dia mutasi, yang keempat digantikan atas usul dan unsur yang ditawarkan, dan yang terakhir disebabkan sebab-sebab lain yang menghalangi tugas-tugas dari kepengurusan lembaga. Baik, selanjutnya adalah lembaga kerjasama bipartit mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pentingnya kesejahteraan karyawan adalah untuk meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, dan meningkatkan sikap loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Untuk mempertahankan karyawan itu hendaknya diberikan seperti kesejahteraan atau kompensasi lengkap dari perusahaan. Kesejahteraan yang diberikan sangat berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental bagi karyawan itu sendiri. Kesejahteraan karyawan diatur di dalamnya terlihat dari fungsi LKS bipartit itu sendiri, yaitu berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dan wakil serikat pekerja atau serikat buruh.
dalam rangka pengembangan hubungan industrial untuk kelangsungan hidup, perkembangan, dan pertumbuhan perusahaan termasuk kesejahteraan pekerja atau buruh. Dalam hal ini diatur dalam pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang telah diatur kesejahteraan pekerja. Antara lain yang pertama itu setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Yang kedua, jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan bagi karyawan itu sendiri. Yang keempat, menyediakan fasilitas kesejahteraan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan karyawan dan apa yang diperlukan dan apa yang tidak diperlukan karyawan itu perlu sangat diperhatikan oleh pengusaha dan perusahaan. Dan yang kelima, ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja atau buruh. Jadi di sini maksudnya adalah motivasi dan semangat kerja karyawan akan meningkat jika pengusaha atau perusahaan memberikan layanan dan jaminan sosial yang sesuai kebutuhan dengan karyawan. Jadi apa yang dibutuhkan oleh karyawan, perusahaan telah menyediakan. Jadi di situ karyawan dapat bekerja dengan nyaman. Pastinya di saat pekerjaannya nyaman, motivasi dan hal-hal yang positif dalam pekerjaannya akan muncul dengan sendirinya. Jika perusahaan tidak memberikan apa yang dibutuhkan oleh karyawan, maka di situ karyawan akan tidak semangat dalam bekerja. Jadi sangat penting, sangat berpengaruh dalam bekerja saat fasilitas ini tidak dipenuhi. Yang selanjutnya adalah perlunya lembaga kerjasama bipartit di perusahaan dan tujuannya. LKS bipartit ini sangat perlu dibentuk di suatu perusahaan karena dapat menjadi wadah komunikasi konsultasi yang efektif bagi pengusaha dan pekerja, di manakala sehingga apa yang diinginkan oleh perusahaan dan pekerjanya itu dapat dibicarakan dan dicarikan jalan keluarnya sehingga masalah tersebut itu tidak menjadi besar. Jadi pastinya setiap perusahaan ada keinginan tersendiri bagi pekerjanya, dan pekerja juga pastinya di saat sudah menyelesaikan tugas, sudah melaksanakan tugasnya secara baik, pasti ada keinginan yang ingin dipenuhi dari pengusaha atau perusahaan itu. Sedangkan tujuan pembentukan LKS bipartit ini di pengusaha adalah untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di perusahaan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ada pula, ada nggak sih bagaimana jika pengusaha atau perusahaan tidak membentuk LKS bipartit di perusahaannya? Ada sanksi-sanksi tersendiri. Di perusahaan akan dikenakan sanksi administratif berupa, yang pertama itu berupa teguran, yang kedua peringatan tertulis, yang ketiga pembatasan kegiatan usaha, yang keempat pembekuan kegiatan usaha, yang kelima pembatalan persetujuan, yang keenam pembatalan pendaftaran, yang ketujuh penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan yang terakhir itu pencabutan izin. Baik, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan perusahaan belum atau tidak mengambil lembaga kerjasama bipartit untuk menyelesaikan masalah konsultasi untuk mencegah timbulnya perselisihan hubungan industrial. Apa sih alasannya kenapa perusahaan itu tidak mengambil atau membentuk lembaga kerjasama bipartit? Yang pertama itu faktor penghambat menurut perspektif perusahaan.
Yang pertama, perusahaan menganggap belum perlu atau tidak perlu membentuk suatu lembaga khusus untuk memecahkan perselisihan yang terjadi di perusahaannya. Maksudnya, di lapangan ditentukan kondisi di mana pengusaha kemudian ini lebih memilih untuk menggunakan jalan komunikasi dua arah dalam bentuk musyawarah dari pihak pengusaha dan pekerja tanpa melibatkan pihak ketiga. Sejauh ini pengusaha atau perusahaan itu menganggap bahwa sudah cukup sebagai mekanisme awal untuk memecahkan perselisihan yang terjadi di perusahaan itu. Sedangkan yang kedua itu, LKS bipartit dianggap dapat mendorong kewenangan perusahaan. Maksudnya itu pengaturan kewajiban perusahaan untuk menetapkan LKS bipartit oleh sebagian perusahaan dianggap dapat mendorong kewenangan yang selama ini dimiliki perusahaan. Perusahaan beranggapan dengan pembentuknya LKS bipartit, buruh akan dapat menekan perusahaan untuk memenuhi berbagai tuntutan yang potensinya akan merugikan bagi perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, yang terakhir itu untuk perusahaan yang merupakan cabang dari perusahaan induk memerlukan persetujuan dari perusahaan induk atau pusat untuk menerapkan LKS bipartit. Kondisi ini ditemukan sebagai penghambat pembentukan LKS bipartit di lapangan, khususnya pada perusahaan-perusahaan yang merupakan cabang atau anak dari perusahaan induk yang berada di pusat. Segala ketentuan terkait peraturan perusahaan dan sistem operasionalnya, prosedur perusahaan sudah diatur secara khusus oleh perusahaan induk. Jadi bawahan ini mengikuti aturan dari perusahaan pusat. Baik, selanjutnya ada permasalahan utama yang ditemukan sebagai faktor penghambat permasalahan LKS bipartit dari perspektif pengusaha, buruh, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Yang pertama itu kurang pahamnya perusahaan dan buruh terkait apa itu LKS bipartit, apa itu sih kegunaan LKS bipartit, kenapa harus banget dibentuk LKS bipartit dalam perusahaan. Terkait pendidikan rata-rata yang rendah, jadi setiap karyawan atau pengusaha kadang menganggap tidak perlu atau tidak penting untuk membentuk LKS bipartit. Yang kedua, kekurangan informasi terkait kewajiban dan syarat perusahaan menerapkan LKS bipartit serta sanksi bila tidak diterapkan LKS bipartit. Jadi di sini pihak dari perusahaan atau karyawan ini belum tahu apa sih kegunaan LKS bipartit dan sanksi-sanksi jika tidak membentuk LKS bipartit di suatu perusahaan, padahal perusahaan itu sudah memenuhi syarat, sudah mempekerjakan lebih dari 50 orang pekerja. Bahwasanya jika perusahaan telah mempekerjakan lebih dari 50 pekerja, wajib membentuk LKS bipartit. Dan yang ketiga itu belum adanya komitmen bersama antara pihak pengusaha dan buruh untuk menerapkan LKS bipartit. Pada kondisi buruh mengetahui dan ingin menerapkan LKS bipartit di perusahaannya, buruh kemudian dihadapkan pada kondisi pihak pengusaha yang tidak tahu belum berkesepakatan untuk memenuhi LKS bipartit di perusahaannya. Pembentukan LKS bipartit yang mewajibkan adanya representasi keanggotaan dari pihak pengusaha dan buruh dalam pembentukan menghadirkan kesulitan bagi buruh di pihak perusahaan. Maksudnya di sini nih, jika di salah satu pihak belum mau atau belum berkomitmen untuk membentuk LKS bipartit, di manakala LKS bipartit ini anggotanya adalah 1:1 dari anggota serikat pekerja dan serikat buruh dan pekerja itu sendiri. Jadi di saat pekerja sudah ingin membentuk LKS bipartit tetapi dari pihak perusahaan atau pengusaha itu belum mau atau belum berkomitmen untuk membentuk, maka di situ akan timbul kesulitan untuk membentukkan LKS bipartit itu sendiri.
Baik, yang terakhir adalah contoh kasus dari penyelesaian perselisihan hubungan lembaga kerjasama bipartit. Contoh kasus di sini adalah PT Kusuma Nanda Putra, perusahaan yang bergerak di bidang pertununan dan bahan kain lurik yang berdiri sejak tahun 1992 dan memperkerjakan sekitar 800 orang pekerja. Pada tahun 2010, perusahaan melakukan pemutusan hubungan terhadap Bapak Slamet Suwarto sebagai mekanik yang telah bekerja kurang lebih selama 10 tahun karena dianggap melakukan pelanggaran ringan seperti izin meninggalkan tugas di saat jam kerja. Beberapa kali dipanggil oleh HRD untuk dilakukan pembinaan, namun tetapi tidak ada perkembangan sehingga pada akhirnya Bapak Slamet ini diminta untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri atau pemutusan hubungan kerja pada tanggal 25 Januari 2010, bahwa isinya di situ bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 Bapak Slamet dihentikan dari pekerjaannya sebagai karyawan PT Kusuma Nanda Putra atas kesalahan yang diperbuat pada perusahaan dan perusahaan memberikan uang pisah sebesar 5 juta rupiah. Objek perselisihan terjadi di PT Kusuma Nanda Putra adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja antara karyawan yang bernama Bapak Slamet dan pengusaha karena dianggap telah melakukan pelanggaran ringan. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja ini ditolak oleh Bapak Slamet karena ia masih ingin bekerja di PT tersebut. Oleh karena itu, Bapak Slamet ini melaporkan kasus ini ke Lembaga Kerjasama Bipartit dengan tujuan agar masalah ini dapat diselesaikan tanpa adanya perselisihan. Namun setelah dilaporkan ke Lembaga Kerjasama Bipartit, dalam hal ini Lembaga Kerjasama Bipartit melakukan pertemuan secara kedua belah pihak untuk mencari kesimpulan dari masalah ini. Jadi setelah ada laporan dari Bapak Slamet, Lembaga Kerjasama Bipartit ini langsung melakukan pertemuan antara kedua belah pihak, yaitu dari pihak PT Kusuma dan dari salah satu dari pihak Bapak Slamet sendiri. Di sini antara kedua belah pihak melakukan mencari kesimpulan, mencari jalan keluar dari masalah ini tanpa merugikan satu sama lain. Setelah adanya kesepakatan antara Bapak Slamet dan dari PT Kusuma ini, akhirnya masalah ini bisa diselesaikan tanpa adanya perselisihan. Bapak Slamet bisa menerima langkah yang diambil oleh perusahaan yang penting cepat selesai, sehingga dengan segala keterbatasan Bapak Slamet harus menerima keadaan walaupun itu sangat merugikan dirinya. Jadi di sini PT Kusuma ini tetap bersikukuh untuk memberhentikan Bapak Slamet karena jika dilihat dari PT Kusuma sendiri, PT Kusuma ini merasa dirugikan karena Bapak Slamet ini sering sekali izin di jam kerja. Padahal sudah diberi toleransi beberapa kali dipanggil oleh pihak HRD, tapi Bapak Slamet ini masih saja tetap melakukan kesalahan itu. Jadi pihak perusahaan mengambil keputusan tegas oleh Bapak Slamet untuk memberhentikan Bapak Slamet dengan memberikan uang pisah selama 5 juta. Namun Bapak Slamet ini merasa juga dirugikan karena di sini Bapak Slamet kehilangan pekerjaannya yang sudah digeluti kurang lebih 10 tahun. Yang kita ketahui selama 10 tahun itu bukanlah waktu yang sebentar. Tapi dengan adanya kasus ini, Bapak Slamet akhirnya menerima keputusan walaupun ia merasa dirugikan.
melewati perundingan LKS bipartit ini, akhirnya masalah dapat diselesaikan tanpa adanya perselisihan dan sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Baik, sekian pemaparan dari materi yang sudah saya jelaskan tentang LKS Lembaga Kerjasama Bipartit. Di sini kami membuka untuk tiga orang penanya. Yang pertama ada Mbak Lulu Gufansari. Pertanyaannya, apakah sanksi yang diberikan untuk perusahaan jika tidak ada dasar hukum bipartit di dalam perusahaan? Izin menjawab. Peraturan terkait kewajiban perusahaan menerapkan LKS bipartit tersebut kemudian diperkuat dengan peraturan mengenai sanksi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa bila perusahaan yang telah memenuhi syarat terkait LKS bipartit kemudian tidak menerapkan LKS bipartit pada perusahaan, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa yang pertama itu teguran, yang kedua itu peringatan tertulis, yang ketiga ada pembatasan kegiatan, yang keempat ada pembukuan kegiatan usaha, yang kelima ada pembatasan atau pembatalan persetujuan, yang keenam ada pembatalan pendaftaran, dan yang ketujuh penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan yang terakhir adalah pencabutan izin pengusaha atau perusahaan. Dan ada pula penanya kedua yaitu Mbak Syahbina Mauliana Hanum. Bagaimana mekanisme penyelesaian hubungan industrial kalau LKS bipartit itu tidak mampu menghasilkan solusi? Jadi di sini jika LKS bipartit tidak mampu menghasilkan solusi, maka akan melaporkan pula ke pihak di atasnya yaitu LKS bipartit, yaitu melalui perundingan mediasi. Namun jika di LKS bipartit ini juga tidak dapat solusi, maka akan dilaporkan ke lembaga dinas ketenagakerjaan guna untuk ke tingkat pengadilan hukum, yaitu tahapan terakhir dalam masalah hubungan industrial. Jadi sebelum ke bipartit juga, jadi jika seorang melakukan kesalahan atau perusahaan merasa dirugikan atau dari pekerja itu sendiri merasa dirugikan, maka dia akan melapor ke serikat pekerja. Dari serikat pekerja akan dilaporkan ke tingkat bipartit, dan jika bipartit tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, akan naik tingkat ke tingkat LKS tripartit untuk melakukan mediasi dari pihak ketiga. Namun di saat mediasi juga tidak bisa diselesaikan dan tidak dapat mendapatkan solusi, maka akan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan guna untuk ke tingkat pengadilan hukum, yaitu tingkat terakhir dalam masalah hubungan industrial. Dan pertanyaannya ketiga dari Mbak Imro'atun, bagaimana peran LKS bipartit menghadapi permasalahan tenaga kerja? Izin menjawab. Peran LKS bipartit menghadapi permasalahan ketenagakerjaan atau sikap tenaga kerjaan yaitu dengan cara perundingan antara pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam suatu perusahaan yang dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat secara kekeluargaan dan keterbukaan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kekurangan ketepatan dalam penjawaban dan pemaparan materi, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.